Karena rawatib itu ada 10 atau 12 dalam riwayat, dan lebih afdalnya kita lakukan yang 12, dan ini juga dijaga jamaah sekalian. Bainal adzanaini as-shalah, antara dua azan ada salat sunnah, yaitu antara azan dan iqamat. Karena ada yang bertanya, orang di sana, masjid di sana itu setelah azan maghrib mereka salat sunnah 2 rakaat dulu baru salat maghrib. Ada 3 salat sunnah yang semestinya kita kerjakan, tapi waktu sempit. Salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, dan salat qabliyah sebelum salat wajib. Berarti ada 3 sunnah, 6 rakaat ini. Jadi kita ikutkan sekalian niatnya. Ya, niat utamanya adalah kita salat qabliyah 2 rakaat sebelum salat fardu ini, salat wajib ini. Kita ikutkan, ini juga adalah salat tahiyatul masjid. Kita ikutkan, ini juga adalah salat sunnah wudu. Pertanyaannya, bagaimana niatnya Ustaz? Thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini ratibatal fajri. Kemudian setelah itu dia laksanakan salat 2 rakaat, salat rawatib, ratibatul fajri. Ya, 2 rakaat, karena rawatib itu ada 10 atau 12 dalam riwayat, dan lebih afdalnya kita lakukan yang 12, dan ini juga dijaga jamaah sekalian. Ya, jaga. Nabi SAW katakan, man hafidha, dalam riwayat man shalla 12 rakaah, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, buniya lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Apa itu 12 rakaat? Apa itu yang 10 rakaat? Apa yang 12 rakaat? Yang 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4, 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Dan yang afdalnya, ada yang paling afdal dari semuanya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, datang seorang laki-laki kemudian melamar anak orang. Antum sudah lihat itu yang disebar-sebarkan di Facebook? Ya benar, Masya Allah. Ditanya sama calon mertuanya, apa yang kamu punya sehingga berani melamar anakku? Anak ini mengatakan, aku punya dunia dan seisinya. Kenapa? Aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Ini calon menantu yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, rak'ata al-fajri khairun minat dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya bawa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau orang tua yang tahu agama, maka dia katakan, kamu saya terima, tapi pulang dulu, kumpul dulu uang panai. Ya. Jadi disuruh kerja dulu baru balik ulang. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan salat ratibatul fajri karena ini yang paling afdal daripada 10 rakaat yang lainnya. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, tidak ada 2 rakaat sebelum maghrib, yang nanti akan kami jelaskan. 2 rakaat setelah isya, tidak ada 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Mana salat asar? Kenapa tidak masuk juga? Ya, nanti akan kami jelaskan. Itu yang 10 rakaat. Ada yang 12 rakaat dan ini yang paling afdal juga. Lebih menjaga. Apa yang 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, jadi 12. Jadi tinggal tambah saja sebelum zuhur jadi 4. Kalau yang 10 sebelum zuhur 2, yang 12 sebelum zuhur jadi 4. Dan ada riwayat lain 2 rakaat, 4 rakaat setelah zuhur. Ada pahala tersendirinya kalau kita tambah 4 rakaat setelah zuhur. Bagaimana dengan sholat asar dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya? Dia punya keutamaan tersendiri jamaah sekalian, tapi tidak masuk dalam sunnah rawatib. Tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, bainal adzanaini as-salah, antara 2 azan ada salat sunnah, yaitu antara azan dan iqamat. Karena ada yang bertanya, orang di sana, masjid di sana itu setelah azan maghrib mereka salat sunnah 2 rakaat dulu baru salat maghrib. Karena kebanyakan masjid setelah azan qomat. Semestinya setelah azan maghrib
berikan waktu untuk orang solat sunnah. Kenapa? Nabi SAW katakan tentang solat sunnah sebelum maghrib, sallu raka'ataini qablal maghrib, sallu raka'ataini qablal maghrib, sallu raka'ataini qablal maghrib liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Jadi yang ketiga Nabi katakan siapa yang mau silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ada keutamaan tersendiri untuk itu. Jadi semestinya masjid-masjid itu setelah azan maghrib berikan waktu orang untuk salat sunnah maghrib 2 rakaat. 5 menit misalnya, ya 5 menit kita berikan waktu, siapa tahu ada orang mau salat sunnah 2 rakaat. Untuk salat asar Nabi SAW katakan rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Jadi ada salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Begitu kita masuk, belum qomat salat asar, salat sunnah 2 rakaat, kemudian salat sunnah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat sebelum salat asar. Bagaimana kalau waktunya sudah sempit? Tidak mungkin kita laksanakan 2 salam. Maka boleh kita laksanakan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Untuk salat sunnah sebelum asar. Kita lihat waktu, kayaknya, atau meskipun waktu masih sangat luas, kita ingin laksanakan 4 rakaat sekaligus sebelum asar, boleh jemaah sekalian. Ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama kita. Begitu pula dengan 2 rakaat sebelum salat Isya, masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, antara azan dan iqamat ada salat sunnah. Dan bahkan jemaah sekalian, kalau kita lihat waktu sudah sangat sempit, ya, kita baru selesai berwudu, kemudian kita masuk ke dalam masjid, maka ada 3 solat sunnah yang semestinya kita kerjakan, tapi waktu sempit. Solat sunnah wudu, solat tahiyatul masjid, dan solat qabliyah sebelum solat wajib. Berarti ada 3 sunnah, 6 rakaat ini. 6 rakaat, tapi waktu sempit. Kelihatannya waktu ini cuma bisa saya lakukan 2 rakaat, qomat. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita tidak punya waktu lagi kecuali hanya bisa melaksanakan solat 2 rakaat saja, maka boleh pada saat itu jemaah sekalian kita solat 2 rakaat dengan menggabungkan 3 niat sekaligus, ya, yaitu niat solat qabliyah, kemudian solat tahiyatul masjid, kemudian solat sunnah wudu. Insyaallah taala kita dapatkan pahala dari ketiga solat itu. Ya, insyaallah taala kita dapatkan pahala dari ketiga solat tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita laksanakan satu bisa mengcover yang lainnya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita harus lihat apa maksud dari solat tahiyatul masjid. Kenapa kita harus solat tahiyatul masjid? Jawabannya adalah, sebabnya adalah karena kita masuk ke dalam masjid. Sehingga ketika kita solat apa saja begitu kita masuk ke dalam masjid, sudah tercoverkan sekaligus solat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Ya, jadi kita masuk masjid, kita dapati orang sudah sementara solat wajib, kita langsung ikut solat wajib, gabung. Solat tahiyatul masjidnya mana? Sudah tercoverkan di situ. Kenapa? Karena Nabi katakan kalau masuk ke masjid jangan duduk kecuali solat. Jadi ketika kita sholat wajib pun kita sudah ya tercoverkan di situ sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Jemaah sekalian. Beda kalau masuk ke masjid langsung tidur. Nah ini tidak mungkin sholat tahiyatul masjidnya dihitung. Kenapa? Karena dia langsung tidur, dia tidak sholat. Jemaah sekalian. Yang kedua, apa sebabnya kita sholat sunnah wudu? Sebabnya adalah karena kita baru selesai berwudu, maka kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Jadi setelah itu kita masuk ke masjid, kita sholat qabliyah, sudah dianggap ya sudah masuk juga di dalamnya, kita melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi kita ikutkan sekalian niatnya. Ya, niat utamanya adalah kita sholat qabliyah 2 rakaat sebelum sholat fardu ini, sholat wajib ini. Kita ikutkan, ini juga adalah sholat tahiyatul masjid. Kita ikutkan, ini juga adalah sholat sunnah wudu. Pertanyaannya, bagaimana niatnya Ustaz? Saya tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana saya bisa menggabungkan niat itu? Ya, apa yang harus saya ucapkan? Nawaitu an usalli raka'ataini qabla adh-dhuhri
wa ma'a tahiyatul masjid aydan, wa ma'a salatul wudu kadzalik. Apa yang harus saya sampaikan? Disitulah jamaah sekalian, berapa banyak orang yang kesulitan melakukan amalan hanya karena saya tidak hafal niatnya Ustaz. Padahal niat itu adalah apa yang sudah tertancapkan di dalam hati kita. Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan.